Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, kami sudah menyiapkan 3 rangkuman berita yang paling menyita perhatian selama sepekan. Untuk menundukkan ekspansi sebaran COVID-19, vaksin pun telah siap diuji cobakan kepada 1.620 relawan. Sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di semua daerah, kecuali daerah yang dinilai belum aman dari ancaman COVID-19. Program organisasi penggerak alias POP yang ditelurkan Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim memantik polemik. Bersama saya Najla Hilabi, inilah Metro This Week selengkapnya. Pemirsa, hingga pekan ketiga bulan Juli, angka terkonfirmasi positif COVID-19 mendekati 100.000 kasus. Data tersebut dinilai puncak gunung es dari sebaran COVID-19 di Indonesia. Menundukkan ekspansi sebaran COVID-19, vaksin pun telah siap diuji cobakan kepada 1.620 relawan. Bagaimana menekan penyebaran wabah? Itulah pertanyaan besar yang beberapa bulan terakhir menjadi tugas besar pemerintah. Berbagai cara telah dicoba, namun tak mampu membalik arah grafik kasus corona. Hingga mendekati akhir bulan Juli, kondisi pandemi masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu pada posisi ringan. Secara nasional, akumulasi kasus terkonfirmasi positif corona telah menembus lebih dari 90.000. Parahnya lagi, sejumlah ahli kesehatan menilai kasus terkonfirmasi positif hanyalah puncak gunung es dari penyebaran wabah corona di Indonesia. Penambahan kasus positif harian di sejumlah daerah pun terus mencetak rekor baru. Perang melawan virus corona kini memasuki babak baru. Akhir pekan lalu, Indonesia menerima contoh vaksin corona yang akan diuji coba pada 1.620 relawan. Vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok itu akan diuji klinis fase 3 atau fase akhir sebelum diproduksi massal. Selain Indonesia, vaksin serupa juga diuji coba di India, Bangladesh, dan Brasil. Sekarang ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3 ya, tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut, artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut ya, karena ada preklinik sudah dilewati, phase 1, phase 2 sudah dilewati, sekarang phase 3. Tadi sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini. Tentu saja Badan POM menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid. Bio Farma menyatakan siap memproduksi hingga 250 juta dosis per tahun. Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap, dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun. Uji klinis melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tujuannya untuk mengetahui keamanan dan efektivitas vaksin. Arahan khusus dari Bapak Presiden, usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kita bilang nggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Ya. Karena kalau untuk uji klinis medis itu ada tata cara yang udah diatur oleh WHO. Vaksin buatan Sinovac adalah satu dari 3 vaksin COVID-19 yang dikembangkan di Indonesia. Selain dari Tiongkok, ada pula vaksin buatan Janssen asal Korea Selatan yang bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Saat ini,
Badan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 juga tengah mengembangkan vaksin serupa buatan anak bangsa. Pengembangnya adalah Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Jadi vaksin merah putih yang sedang kami kembangkan ini saat ini sudah mencapai sekitar 30% dari seluruh proses. Tapi 30% itu adalah fondasinya. Artinya kalau yang 30% itu sudah selesai, maka kedepannya insya Allah akan lebih lancar ya, artinya lebih cepat. Pengembangan vaksin buatan dalam negeri sangat penting untuk menjamin pasokan vaksin untuk rakyat. Faktor penduduk itu menurut saya tidak boleh diabaikan, karena kalau negara seperti Singapura cuma 5 juta ya silakan saja vaksinnya beli semuanya dari luar. Tapi Indonesia itu harus bisa mengembangkan vaksin sendiri karena kebutuhan kita yang sangat besar. Vaksin dapat menjadi senjata ampuh untuk melawan wabah corona. Uji klinis tahap 3 disebut sebagai fase akhir sebelum vaksin mulai diproduksi massal. Namun hingga benar-benar tersedia vaksin yang diproduksi massal dan dapat diakses siapapun, masyarakat tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, sebentar lagi Idul Adha akan tiba. Lalu bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha maupun pemotongan hewan kurban? Nantikan sesaat lagi, tetap bersama kami di Metro This Week.